Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tendar Bayu Saputra dari TS07 ingin mempresentasikan tugas simulasi workshop Data Science pada 4 Januari 2025. Pada tugas simulasi yaitu ada 5 soal, yaitu yang pertama adalah load dataset, kemudian masukkan nama fitur, dan lainnya. Pada bagian pertama yaitu saya mengumpulkan data, yaitu mengimport library yang diperlukan. Di sini ada library NumPy, ada Matplotlib, Pandas, Seaborn. NumPy untuk operasi numerik, kemudian Matplotlib untuk visualisasi seperti grafik dan plot. Kemudian ada Pandas itu untuk analisis data. Kemudian Seaborn yaitu untuk Matplotlib untuk visualisasi agar lebih menarik dan informatif. Kemudian pada code selanjutnya ada form Google Colab, yaitu saya menyambungkan Google Colab dengan Google Drive saya sendiri, yaitu untuk memasukkan dataset. Karena dataset saya berada di Google Drive saya sendiri. Kemudian ada variabel dir, yaitu untuk menyimpan data dengan path yang ada di Google Drive saya. Kemudian saya memasukkan ke variabel df dataset tersebut. Dan di sini saya menampilkan df head, yaitu untuk melihat dataset tersebut. Di sini ada 10 kolom dan 5 baris. Terlihat bahwa kolomnya itu belum diubah, masih default. Kemudian pada bagian kedua yaitu saya mengubah kolom, nama kolom atau fitur sesuai dengan aturan dari dataset tersebut. Kemudian saya menampilkan df shape, yaitu untuk melihat max kolom dan max baris dari dataset tersebut. Ada 10 kolom dan 89 baris. Kemudian saya menampilkan df head lagi karena sudah diubah kolomnya dan berubah, nama kolomnya sudah berubah. Kemudian saya menampilkan informasi dari datasetnya. Di sini ada tipe dari kolom tersebut, ada yang numerik dan objek. Kemudian saya melihat bahwa seharusnya ada data yang salah tipenya, yaitu dengan convert, yaitu bertipe numerik. Kemudian saya menampilkan df descript untuk numerik. Di sini ada pasien number yang muncul. Kemudian code selanjutnya yaitu ada mengelompokkan kolom bertipe kategorikal. Terus saya menampilkan nilai-nilai yang unik pada kolom kategori di dataset tersebut. Dan di sini terlihat bahwa dataset target ada yang salah, bahwa seharusnya dari ketentuan dataset hanya ada 3 kelas, S, A, dan I. Di sini terdapat A spasi. Dan saya langsung membetulkan dengan mereplace A spasi dengan A. Selanjutnya di sini saya menampilkan bahwa data targetnya sudah benar. Pada code selanjutnya juga di sini saya menampilkan plot histogram distribusi dari seluruh kolom. Yang pertama yaitu ada kolom numerik. Di sini ada pasien number, kemudian selanjutnya ada kolom untuk kategorikal, data yang kategorikal. Nah, selanjutnya pada bagian ketiga ada validasi data. Dan saya mengecek sesuai dengan soal, mengecek missing value, ya, handle data kosong. Kemudian dicek ternyata ada data yang kosong. Kemudian saya menampilkan juga kolom yang memiliki missing value, itu bertipe objek semuanya.
Kemudian selanjutnya yaitu adalah saya melihat distribusi kelas target dengan visualisasi bar chart, dan di sini sesuai dengan dataset yaitu S24, kemudian A62, 64, kemudian yang I2. Kemudian pada bagian keempat yaitu menentukan objek data. Pada kode pertama yaitu saya menampilkan ulang informasi data. Kemudian kode kedua yaitu saya membagi kolom bertipe kategorikal dan numerik berupa cat calls dan num calls. Nah, pada selanjutnya juga saya menampilkan dimensi fiturnya. Kemudian saya menampilkan ulang informasi dari dataset. Pada bagian 5 yaitu membersihkan data. Setelah menentukan objek data, saya membersihkan data, mengecek ulang bahwa missing value-nya hanya ada di kolom kategorikal, di numerik tidak ada. Dan di sini saya melakukan mereplace menggunakan mode karena yang missing value hanya bertipe kategorikal, jadi menggunakan mode. Jika numerik menggunakan min. Kemudian saya mengecek duplikat, data yang duplikat ternyata tidak ada. Saya lanjut, kemudian yaitu mengkonversikan tipe dari kolom sesuai dengan soal, yaitu konversikan menjadi numerik ordinal. Nah, di sini saya mengubah menjadi numerik selain dari convert. Kemudian saya selanjutnya juga mengubah convert menjadi numerik, namun hanya sesuai dengan tipenya aja. Kita mengubah menjadi ordinal saat. Nah, di sini tertampil bahwa convert menjadi float, yang lainnya int. Dan saya menampilkan juga divide, yaitu semuanya sudah bertipe ordinal. Selanjutnya bagian 6 yaitu konstruksi data. Nah, pada bagian pertama saya mengimport library yang diperlukan. Di sini ada beberapa library. Saya menggunakan oversampling dalam handling data yang tidak imbalance. Kemudian code kedua yaitu memisahkan kolom fitur dan kolom target. Nah, ketiga ada split data untuk training dan testing. Itu saya menggunakan tes 0,3 yang artinya trainingnya 70%, testingnya 30%. Dan di sini proses oversampling. Dan saya menampilkan distribusi kelas targetnya, yaitu setelah oversampling total rata-rata semuanya yaitu 44, berjumlah 44 semua. Dan sini ada visualisasi oversampling sebelum dan sesudah oversampling. Nah, pada code selanjutnya yaitu saya juga menampilkan data secara statistik. Kemudian di sini ada terlihat bahwa 132, bahwa datasetnya bertambah, yang tadinya 89. Nah, selanjutnya yaitu adalah menampilkan korelasi metrik atau heat map. Dan di sini terlihat bahwa korelasi antar variabel ini tidak baik karena tidak mendekati dengan 1. Rata-rata yang paling tinggi malah pasien number. Kemudian pada bagian 7 yaitu menentukan label. Di sini ada memisahkan kolom fitur dan kolom target. Kemudian saya split data training dan testing yaitu 70/30. Kemudian
lihat juga informasi dari dataset sebelum dibuatkan model. Dan bagian ke-8 yaitu ada model. Saya menggunakan beberapa model yaitu seperti random forest, kemudian ada SVG, kemudian ada logistic regression, ada decision tree, kemudian KNN. Nah, pada code selanjutnya yaitu inisialisasi, lebih singkat yaitu menggunakan variabel agar lebih singkat yaitu rf, svm, lr, dt, dan knn. Dan selanjutnya yaitu menggunakan naive Bayes. Model yang pertama memunculkan akurasi 65% naive Bayes. Nah, di sini precision-nya naive Bayes menganalisis bahwa akurasi dari kelas 0 hanya 44%, yaitu kelas 1 1%, 100%, kemudian kelas 2-nya 0,47%. Kemudian selanjutnya ada random forest. Di sini mendapatkan 82% akurasi. Kemudian dia menganalisis bahwa presisi akurasi dari kelas 0 100%, kemudian kelas 1 100%, untuk kelas 2 65%. Kemudian di sini ada SVM. Model SVM hanya mendapatkan 68%. Kemudian di sini ada model logistic regression, akurasinya naik yaitu 72%. Kemudian selanjutnya ada decision tree. Di sini juga akurasinya cukup baik karena mendapatkan 88%. Kemudian precisionnya 100%, yang kelas 0, kemudian yang kelas 1 juga 100%, namun pada kelas 2 hanya 72%. Kemudian pada KNN hanya mendapatkan 62%, dengan presisinya sangat tidak bagus pada kelas 0 yaitu 33%, kemudian satunya cukup bagus 88%, dan kelas 2 nya hanya 48%. Pada bagian 9 yaitu evaluasi perbandingan dari seluruh model yang telah diujikan. Dan di sini terdapat 6 model. Yang paling tinggi adalah decision tree dan paling rendah adalah KNN. Begitu presentasi tugas simulasi data science saya. Terima kasih.